Halo, assalamualaikum, hai sobat Drang Mesin. Berjumpa kembali ya di channel kita ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu. Oke, baik sobat. Jadi di pagi hari ini kita akan coba sharing sekarang di seputaran perkolaman sobat. Yang mana di video-video sebelumnya kita juga pernah sharing mengenai pompa Atman 105 ya. Nah, jadi di sini kita akan memberitahu sobat nih. Jadi bagaimana sih caranya membersihkan kolam gitu ya. Padahal sebenarnya kolam ini sudah 2 bulan sobat, cuman sobat bisa lihat ya, kualitas airnya masih sangat bening. Hanya saja mulai timbul lumut di dinding-dinding kolam. Karena apa? Karena saya tidak menggunakan UV sobat, sinar UV. Namun bisa sobat lihat kualitas airnya masih sangat bening ya, karena didukung filtrasi yang minimalis, cuman menurut saya juga maksimal. Jadi kita juga memenuhi standar, ada skimmer, meskipun nggak pakai pompa sedotnya ya, kita juga pakai arus bawah untuk mendorong kotoran yang di bawah, lalu yang di atas juga kita kasih air terjun supaya dia bisa membuat gelombang-gelombang mengarahkan kotoran yang ada di permukaan air terbawa ke arah skimmer gitu sobat. Oke sobat, jadi sebelum kita membersihkan kolam, saya akan memperlihatkan sedikit bentuk dari chamber saya yang 2 bulan ini nggak saya kuras gitu ya. Jadi nanti kotorannya terlihat seperti apa gitu sobat ya. Oke, sekilas saya berikan arahan dulu. Jadi di situ itu adalah air terjun minimalis saya sobat, tumpukan batu alam saja yang saya kasih aliran air. Nah, lalu yang di belakangnya itu adalah pancuran belakang sobat ya. Jadi dia saya fungsikan untuk membuat gelombang-gelombang di sana. Lalu di bawahnya itu nanti dia ada peralon ke bawah setengah in. Saya pipihkan bagian ujungnya supaya dia membuat arus bawah. Jadi si koi kita itu merasa bahwa dia ada di arus sungai bebas gitu ya. Nah, lalu di sini saya gunakan skimmer. Nah, dia berfungsi sangat baik sobat, meskipun kita tidak menggunakan pompa, dia bisa membuat kevakuman air ke bawah, jadi kotoran bisa tersaring. Lalu di sini juga ada drain kolamnya buat masuk ke chamber ya. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan di sisi chamber kita sobat. Nah, ini dia, ini chamber kita sobat. Jadi saya hanya pakai 3 chamber, satu chamber utama, chamber 2, lalu chamber ketiga ruang pompa dan batu karang. Begitupun zeolite saya taruh di chamber 3. Nah, untuk di chamber 1 bisa sobat lihat ya, chamber 1 itu adalah buangan pertama dari kolam utama. Jadi level airnya lebih tinggi dibandingkan chamber nomor 2 sobat. Nah, dan bisa sobat lihat di sini saya menggunakan filter yang putih yang biasa dipakai buat filter akuarium sobat. Cuman di bensinnya saya lebarin dan saya beri 2 lapis. Nah, di bawahnya si filter putih ini saya memakai jaring. Jadi untuk filtrasi pertamanya di chamber 1 ini saya gunakan lapisan paling bawah jaring nelayan ya. Lalu di atasnya saya kasih filtrasi dari kain putih yang umumnya dipakai di akuarium. Lalu dia naik dari bawah masuk ke chamber 2. Nah, di chamber nomor 2 ini sobat, di bagian bawah saya kasih biobol. Lalu di sampingnya biobol ada batu karang hitam. Nah, dari kedua filter itu, media filter itu naik melewati filter putih yang biasa dipakai di akuarium ya, sama kayak di chamber 1. Lalu dia turun lagi, naik turun masuk ke ruang pompa. Nah, di ruang pompa ini, di saluran masuk dan buangnya dari chamber 2 atau masuknya ke chamber 3 ini saya kasih batu karang putih sobat. Dan di sekitar pompa saya beri batu zeolite. Oke, jadi ini adalah filtrasi chamber kita untuk kolam koi. Jadi nanti di sini saya akan cleaning filtrasi pertama, chamber 1, chamber 2 dan chamber 3. Lalu bagaimana cara mengcleaning pompa kita ini nanti kita akan bongkar, kita akan perlihatkan ke sobat.
Oke sobat, baik sobat, jadi sebelum kita cleaning area chamber dan kolam, kita hilangkan lumut-lumutnya. Saya akan sekilas ambil video dulu. Ini adalah air kita, kondisinya masih cukup jernih, cuman pasti tetap ada tingkat kejenuhan di dalam air, meskipun nggak kita ukur ya tingkat kejenuhannya. Cuman umumnya saya 2 bulan harus saya pastikan ganti air sobat, biar ikannya tetap sehat dan aktif. Karena kasihan juga kalau dia terlalu jenuh, ikan kulitnya akan berpenyakit, banyak parasit, banyak jamur di sirip, dan timbul kemerahan ya biasanya. Nah makanya saya bersih nggak bersih, saya tetap 2 bulan harus maksimal itu harus saya bersihkan. Oke sobat, simak ya, kita akan pindahkan dahulu ikan dari kolam utama ke ember penampungan. Saya infokan tadi sobat, jadi yang di bawah itu adalah pipa untuk arus bawahnya. Jadi satu pompa ini saya cabang buat 2, satu buat air terjun, yang satu buat arus bawah. Jadi bisa dilihat sobat ya, airnya sebenarnya masih bagus, cuman maksimal saya 2 bulan harus saya ganti, karena untuk menghindari titik jenuh air dan lumut yang berlebih pada dinding-dinding kolam ya, sama di air terjun juga sudah mulai berlumut. Nah ini yang saya bilang ini adalah skimmernya. Begitu pompa mati air langsung turun ya, karena masuk ke chamber semua, tidak tersedot oleh pompa. Nah ini saluran drain ke chamber. Oke sobat, selanjutnya kita ambil dulu filternya, lalu kita bisa cuci sedikit di area kolam utama untuk menghemat air ya. Oke sobat. Sobat, selanjutnya kita bersihkan dulu bagian dalam dan pipa-pipa yang dari chamber, lalu pipa skimmer ya, menggunakan air yang masih ada di dalam chamber aja sobat, yang lumayan bersih. Baik sobat, jadi ketiga pipa sudah kita selesai cleaning. Selanjutnya kita akan cleaning pompa di ruang chamber ya. Oke, simak sobat.
Nah, ini kondisi pompanya sobat, cukup kotor bukan? Selanjutnya kita akan cleaning ya, cleaning di pompanya menggunakan uas dan sikat gigi bekas. Kita cabut saja bagian depannya, kita tarik dulu, dia nanti akan kelihatan. Oke. Jadi kita fungsikan dulu air bekas kolamnya dulu ya sobat ya. Jadi nanti air bersih hanya untuk membilasnya saja. Oke, bersih, kita nanti tinggal bilas. Selanjutnya kita cleaning dulu ininya, di perkatnya ini. Oke, sudah bersih. Yang terakhir ini sobat, ini kita putar dulu ke kiri. Nah, terbuka. Kita cleaning satu-satu dulu. Jadi yang terakhir nanti tinggal kita cleaning bodinya saja sobat, bodi pompa ya. Karena jika ada lumut atau di dalam sini, di dalam magnet pompanya nggak bersih, dia nanti putarannya nggak maksimal sobat. Nah, ini tinggal tarik aja. Ya sobat, lihat ya bagian dalamnya ya, bergerak lumut. Oke, kita cleaning. Nah, magnet ini sobat, kalau dia udah banyak keraknya seperti ini, dia menyebabkan putarannya itu terhambat sobat, karena kemagnetan terhalang oleh lumut-lumut. Jadi ini kita bersihkan ya. Nah, kembali seperti baru, dan pastinya RPM akan kembali normal. Nah, yang terakhir kita akan cleaning dalaman pompa sobat. Tuh, lumutnya banyak sekali sobat. Saya nyalakan flashnya dahulu. Sobat lihat ya, tuh sampai ke dalam sobat. Oke, kita cleaning. Sekalian kita cleaning bodi luarnya.